Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam program Seduh, Senin Teduh bersama dengan saya Penatua Freska Yosina Rombas. Ya, tema kita pagi ini tertulis bukan karena melihat namun karena percaya. Nah, firman Tuhan yang melandasi adalah 2 Korintus 5 ayat 7. Sebelum kita memulai renungan kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu pada saat ini. Tuhan memberikan terang kepada kami. Biarlah firman-Mu ini boleh diterima oleh setiap umat Tuhan dan menjadi penerang bagi langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu, tema bukan karena melihat namun karena percaya. Firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari pernah melihat Yesus? Tentu jawabnya tidak. Lalu apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari percaya kepada Yesus? Saya yakin jawabannya iya. Karenanya yang membuat Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekarang menjadi pengikut Yesus. Ketika kita memutuskan untuk beriman atau percaya kepada Yesus, tentunya dengan kerelaan hati kita mengambil sikap untuk membaca Alkitab, menyatakan percaya dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian hati kita mengasihinya, bersuka cita karenanya, mengikuti perintah-perintahnya yang tertulis dalam Alkitab dan sebagainya. Inilah gambaran sederhana ketika kita berbicara mengenai hidup berdasarkan iman. 2 Korintus 4 ayat 13. Seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Kemudian Yohanes 20 ayat 29, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kemudian 1 Petrus 1 ayat 8, sekalipun kamu belum melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Dan iman itu sendiri adalah karunia Allah yang dikerjakan di dalam hati oleh Roh Kudus, yang menghidupkan dan memandu semua kemampuan kita menuju satu tujuan, yaitu hayat Kristus atau kehidupan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dunia mengajarkan kita untuk percaya setelah melihat. Tapi Allah mengundang kita untuk membalikkan prinsip itu. Percaya terlebih dahulu, baru kemudian melihat penggenapannya. Abraham percaya bahwa ia akan menjadi bapa orang percaya, bapa banyak bangsa. Padahal secara manusia mustahil. Dan imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Roma 4 ayat 18-21. Iman bukan diuji saat semuanya berjalan lancar, melainkan saat gelap melingkupi, saat hidup kita tertindas, saat hidup kita terhimpit, dan kita tetap memilih untuk berharap kepada Allah. Ketika Musa memimpin bangsa Israel di padang gurun tanpa ada peta, tanpa ada kompas, tanpa kepastian yang logis, ia berjalan dengan iman karena ia mengenal Tuhan yang disembahnya. Iman memberi harapan dan arah. Bapak Ibu, saat kita tidak tahu harus kemana, iman kepada Tuhan menjadi kompas rohani kita. Kita berjalan bukan karena semua jawaban sudah ada, melainkan karena kita percaya kepada Dia yang memegang jawaban. Dalam Kristus kita memiliki harapan. Kita memiliki harapan yang melampaui apa yang bisa kita lihat. Ada seorang anak kecil berdiri di tepi kolam renang. Dia ragu mau melompat ke dalam kolam karena ia tidak melihat apa-apa. Tapi ayahnya berkata, lompatlah nak, lompat. Bapak ada di sini. Anak itu tidak bisa melihat bapaknya karena cahayanya begitu menyilaukan. Tapi karena ia percaya pada suara bapaknya, ia pun melompat. Dan ternyata ayahnya benar-benar menangkapnya.
Demikianlah kita dalam kehidupan iman, Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin tidak melihat Tuhan, tapi suaranya, janjinya, dan kasih-Nya tetap dapat kita percayai. Untuk itu, saya mengajak kita semua sebagai anggota tubuh Kristus, umat yang dikasihi Allah, untuk terus memperbaharui iman kita di dalam Kristus. Mengatur hidup dan perilaku kita berdasarkan apa yang ada di dalam kita, yaitu apa yang dikerjakan oleh Kristus di dalam kita. Dialah sumber segala sesuatu bagi kita, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita menutup renungan kita pagi ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini terang-Mu terus menyinari pikiran kami, jiwa kami. Ya Tuhan, Engkaulah iman kami. Ya Kristus, biarlah kiranya hayat-Mu terus terpenuhi di dalam hidup kami, sehingga kami terus berpegang pada Engkau ya Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah menyaksikan Senin Teduh. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati.